Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi At-Tajdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih menyelesaikan pasal yang berkaitan dengan masalah al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita ketahui bahwa al-isti'adah adalah bagian dari ibadah. Maka tidak boleh seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan apapun juga. Apakah yang kita minta perlindungan itu adalah dari kalangan yang masih hidup namun tidak memiliki kemampuan, lebih-lebih kepada mereka yang sudah meninggalkan kita, yaitu orang-orang yang telah wafat. Demikian juga kepada benda-benda yang diyakini mampu memberikan perlindungan, maka yang seperti ini pun tidak diperkenankan. Karena sudah kita ketahui bahwa al-isti'adah nau'un min anwa'il ibadah, jenis dari jenis-jenis peribadatan. La yajuzu an tasta'ida bi ghairillah, maka tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada selain Allah. Apakah pada sesuatu yang selama ini dianggap mampu, diagungkan, mereka yang sudah terkubur, atau kepada benda-benda mati seperti berhala dan lain sebagainya, yang mereka tidak memiliki kemampuan apapun. La yamliku nafsun dzurran wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat apalagi bisa mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita memahami perkara ini. Dan sudah kita lewati penjelasan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diletakkan oleh muallif, penulis rahimahullah ta'ala. Namun ada ayat yang juga diletakkan oleh beliau yang dikenal dengan surat Mu'awwidzatain. Surat di mana seseorang disyariatkan untuk meminta perlindungan, yang dikenal dengan Mu'awwidzatain, itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini terkadang ayat-ayat itu hanya sekedar dibaca begitu saja tanpa dipahami intisarinya, lebih-lebih lagi dijadikan sebagai bentuk perlindungan. Padahal dari tafsir-tafsir yang bisa kita baca, seperti yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Mu'awwidzatain itu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu dalam tafsir Allah sebutkan, yakni nabinya menyebutkan tentang bagaimana beliau sebelum tidur itu membacakan pada kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, ditiupkan dan seluruh, yakni diusapkan ke seluruh tubuh. Demikian juga kita melakukan hal yang seperti itu untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita yang mereka masih belum mampu untuk memberikan perlindungan dirinya sendiri.
Anak-anak kita belum baca pun belum bisa, dia masih bayi. Sehingga kita mengajarkan hal ini untuk ditarbiyah pada diri kita dan keluarga kita. Kita lihat dari ayat-ayat yang disebutkan dari surat Muawwidzah ini, dan kita semuanya tahu, paham tentang masalah itu, bahkan hafal dari kecil kita sudah hafal. Namun hafal saja tidak cukup kalau kita tidak berupaya untuk meyakini. Terkadang seseorang tidak mampu meyakinkan untuk diri. Bagaimana mungkin dia akan meyakinkan untuk keluarganya? Untuk dirinya sendiri pun dia tidak yakin. Dari mana kita mengetahui ketidakyakinan itu? Ya dari jarang diamalkan perbuatan tersebut. Jarang diamalkan. Lewat begitu saja. Mungkin karena sudah saking ngantuknya atau karena memang dibangun dari kebiasaan. Tapi kalau kita terbiasa melakukan seperti itu sebelum tidur kita membaca. Ya. Dalam zikir-zikir yang disebutkan oleh para ulama. Hisnul Muslim. Jadi dari perisai kaum muslimin. Kita bisa melihatnya. Bahwa itu yakni dilakukan oleh mereka seperti ini. Barakallahu fiik. Mereka membacanya, kemudian yakni meniupkannya dan terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keyakinan. Maka bangunlah keyakinan seperti ma'asyiral muslimin kepada Allah, karena kita adalah orang yang lemah. Dari apa yang kita minta perlindungannya? Yang sudah kita bacakan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan hasidin idza hasad. Itu hasad adalah wallazi yataman zawalul ni'mah anil ghaib. Seseorang yang berangan-angan. Taman itu adalah angan-angan kosong sebenarnya. Seperti doa Rasulullah SAW dari hadis Auf bin Malik itu ada katakanlah menyolatkan jenazah, kata Auf bin Malik, hatta yataman an akuna annal mayyit li du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai aku pengen berangan-angan jadi mayit disebabkan karena bagusnya doa Rasulullah SAW terhadap jenazah. Ya, terhadap jenazah yang didoakan di dalam. Makanya sebaik-baik doa untuk jenazah itulah doa di dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah. Menjawab. Siapa yang hafal? Terutama doa yang di takbir yang ketiga ya. Takbir yang ketiga. Kan orang tua itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya gitu aja kan? Iya enggak? Ada. Itulah yang menjadikan kata Auf bin Malik, sampai-sampai aku berangan-angan untuk menjadi mayat disebabkan bagusnya doa dari Rasulullah SAW. Apa? Allahumma firlahu warhamhu. Terus? Ya. Terus? Mana yang biasa di pojok sana? Enggak ada ini. Lah, mau sholat jenazah baru ngapakan dulu. Ya kan? Pinjam harus dihafal. Karena itu ada amal yang bisa jadi kapan saja terjadi. Maka kita harus nempel. Jangan mau sholat jenazah, kebat-kebit dulu. Waduh, gimana ya? Oh, enggak, ribut. Mau tidak mau kita harus seperti apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasiman falahu waqsilhu bil ma'i wassalji wat barad wa naqqihi min khataaya kama yunqqa thawbal abyad min ad-danas wa abdilhu khairan min dari. Terus wa adkhulul jannata wa min adzabinar wa adzabil qabr.
Itu doa untuk takbir yang ketiga. Panjang. Dan memang bagus. Luar biasa. Saya sampai-sampai Auf bin Malik mengatakan taman. Sampai-sampai berangan-angan. Nah, kalimat yang sama juga dimaknai oleh Syekh Al-Fauzan Abdullah Ta'ala tentang orang yang hasad itu adalah berangan-angan pindahnya kenikmatan yang diberi, yang ada pada orang tersebut kepada dirinya atau kepada selain. Ini hasad. Orang yang hasad seperti bahkan kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang hasad seperti ini. Karena dia punya angan-angan yang sangat mengerikan, kotor, luar biasa. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, maka dia berharap kenikmatan itu tidak ada pada orang tersebut. Jangan dikira bahwa hasad itu adalah perkara-perkara yang dianggapnya berkaitan dengan masalah duniawi saja. Anda tahu, terjadinya hasad pertama kali di muka bumi bukan dalam perkara duniawi yang sering orang menganggapnya kenikmatan. Sampai terjadi pembunuhan yang pertama kali di muka bumi dari anaknya Adam. Dalam kisah apa itu? Tidak benar. Apa yang menjadi kemudian, kan ceritanya karena dia nggak mau yang ini dipilihkan perempuan untuk dirinya, sedangkan yang itu kadzab, itu dusta cerita itu. Nggak ada itu cerita. Kalau ada pasti dari Israiliyat. Mereka cerita dari mana kisah seperti itu awalnya yang kemudian terjadi pembunuhan itu? Hasad dalam perkara amalan yang dia ingin diterima dan dia tidak terima. Amal soleh kebajikan. Itu korbannya ini diterima oleh Allah, sedangkan itu diterima. Maka dia hasad. Urusan apa ini? Duniawi itu kebajikan. Jadi terkadang muncul hasad itu pada seseorang ketika melihat kebaikan orang lain, ketika melihat kesolehan orang lain, ketika melihat ketakwaan orang lain, muncul hasadnya. Lihat, bukan dalam perkara duniawi semata. Justru hasad pertama kali di muka bumi terjadi karena urusannya adalah urusan kebaikan. Masya Allah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin kepada Allah, terkadang seseorang melakukan seperti itu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia melakukannya seperti itu. Dan kita mendapatkan sebuah definisi bahwa yang namanya hasad adalah angan-angan seseorang agar kenikmatan itu tidak pada diri. Tidak pada diri. Dia berharap, berkeinginan, berangan-angan kenikmatan itu pindah. Pindah dari orang tersebut. Bisa jadi mungkin kepada dirinya. Kalau toh tidak terjadi kepada dirinya, maka hendaknya kenikmatan itu, kebaikan itu tidak ada pada orang tersebut. Tidak ada pada orang tersebut. Berikan. Pokoknya bagaimana caranya dia tidak mendapatkan kenikmatan gitu. Inilah ma'asyiral muslimin ibadah. Yang kata Syekh sampai menyatakan wa niyadzubillah, sungguh kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Wa huwa min a'dhamil khisal al-madmumah. Dan ini merupakan bentuk kejelekan yang paling jelek, perkara yang paling tercela. Karena pada perkara hasad ini dia tidak
tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menetapkan si fulan mendapatkan demikian, si Alan mendapatkan begitu, ini semuanya sudah Allah takdirkan dari 7 lapis langit. Maka dia tidak ridha dengan takdir Allah sehingga timbul hasad yang seperti itu. Makanya ma'asyiral muslimin, ibadallah, perbaiki diri kita ini. Saya dan antum semuanya berupaya untuk memperbaiki. Jangan sampai timbul sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian wa yadkhulu fihil ain, dan termasuk pada perkara ini adalah tentang ain. Seseorang matanya ada mata yang iri. Ain. Kata Rasulullah, ainul haq. Ain itu adalah benar. Orang ada yang terkena penyakit ain, dan itu biasanya ada pula rasa hasad kepada itu. Alladzi yusibu binadhar, yaitu terkena dari cara orang yang di dalam memandang. Li'annal isabata bil ain nau'um minal hasad. Karena yang namanya ain itu pun sering kejadiannya karena hasad. Karena hasad. Dan ini pun kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Ada karena disebabkan karena memang hasad. Ada pula karena memang cara pandang seseorang itu dari penyakit ain yang ditimbulkan oleh seseorang mungkin juga kan senang. Lihat anak yang lucu. Anaknya siapa ya? Tiba-tiba anaknya suaranya panas. Ada kejadian. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit anak yang baru lahir itu kan digeger kaca ya kan orang bisa yang ini cocok ya ini bisa kena air. Maka kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlindungan anak-anak kita. Waiduka kalimatal hitam wa min kulli syaitanin, dan seterusnya dari bentuk perlindungan seperti ini. Itu ada. Termasuk juga ke hewan-hewan piaraan kita, ya kan? Itu karena ain, dan itu benar. Sampai di Yaman ada sebuah tempat daerah namanya Sibab, sampai menjadi istilah. Orang sebutnya tuh mata Sibab, karena rata-rata orang di sana itu kalau melihat misalkan, aduh, burungnya bagus ya, besoknya mati. Ada yang kayak gitu. Bahkan anak pun pada begitu. Melihat ada anak kecil ternyata panas-panasan meninggal. Itu ain. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari mata-mata yang seperti ini. Bisa jadi terjadi pada kita. Berpakaian, kendaraan, dulu kendaraannya kuda atau onta. Ada kejadian seperti itu. Makanya disebutkan oleh Syekh Fauzan tentang perkara ini. Bahwa seseorang minta perlindungan dalam urusan al-ain. Seperti itu. Demikian. Dan itu mulai diajar.
meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah lewat dari hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian Syekh pun membawakan dalil yang lain selain dari tadi surat Al-Falaq, sekarang surat An-Nas. Di mana saya menyebutkan wa fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Qul a'udzu birabbin nas. Saya maksudkan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata Syekh Fauzan, amarallahu bil isti'adah bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah memerintahkan kita semuanya untuk meminta perlindungan kepada siapa? Bi rabbin nas, Rabbnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia. Hadhihi kullaha asma'un wa sifatun lillah. Semua yang tadi sebutkan di Rabbin nas, Rabbnya manusia, Malik, rajanya manusia, Ilah, sembahannya manusia. Itu semuanya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa fiha anwa'ut tauhid, dan padanya ada jenis tauhid, yaitu meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Perkara yang terkadang sering menjadi masalah bagi kaum muslimin. Karena Allah dikebiri dengan 20 sifat yang wajib. Dan 20 sifat yang mustahil. Ini adalah bukan dari ajaran kaum muslimin. Dari ajaran yang saya maksudkan adalah dari apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya alaihissalam. Allah tidak dikotak-kotak dengan 20 sifat. Allah memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya alaihissalam. Oleh karena itu, masyarakat muslimin ibadallah, dalam perkara sifat-sifat Allah, itu tidak ada kita itu mentahrif, mengubahnya. Contohnya, bahwa Allah bis-sama, Allah menetapkan dirinya di langit. Allah kedudukannya di langit. Tidak ada di mana-mana. Tapi keyakinan yang ada di masyarakat kita, Allah itu ada di mana-mana. Ini masalah muslimin adalah satu contoh. Dan masyhur di tengah-tengah umat Islam, Allah itu ada di mana. Bahkan sampai ada sebuah judul sinetron yang namanya Allah ada di mana-mana. Kenapa demikian? Ya itu tadi. Menolak sifat-sifat Allah dan juga menolak nama-nama Allah. Bahkan disebutkan oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dengan membawakan merujuk pada hadis-hadis yang ada bahwa nama-nama Allah itu tidak sebatas 99 nama yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Betul, ada seperti itu. Akan tetapi dalam hadis-hadis yang lain, Allah memiliki nama-nama yang nama-nama itu tidak disebutkan, bahkan nama-nama itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui. Akhirnya orang kemudian terjebak pada 99 nama. Selebih-lebih lagi membawakan hadis-hadis tertentu. Orang siapa yang menghafal 99 asma Allah, maka dia akan masuk surga. Salatnya, salat tidak. Ya, puasa tidak. Karena sudah hafal yang 99 ini, akhirnya sudah merasa yakin. Ya subhanallah, bukan seperti itu. Kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu dalam rangka untuk lebih meyakinkan Allah Al-Basir. Allah Maha melihat, sehingga kita tidak berani untuk melakukan amal-amal yang buruk. Karena Allah melihat kita. Allah Sami'un. Allah Maha mendengar. Maka kita tidak berani untuk melakukan perkara-perkara, walaupun dengan kita membisiki atau berbisik-bisik melakukannya, karena Allah adalah Maha mendengar.
dari apa yang diperbuat atau yang diucapkan oleh hamba. Demikian masalah muslimin ibadah. Maka kata Syekh, seseorang minta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzatu billah, ista'id billah, berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama ini, yang kita berlindung dari apa? Min syarril waswas, dari kejahatan al-waswas. Waswas wa ismun min asma'i syaitan. Wa huwa asyaitan, yang dimaksud dengan al-waswas wa huwa asyaitan. Kata-katanya waswas, min syarril waswas. Tapi kalau dibaca dikasrahkan, min syarril al-wiswasi bil kasri, dengan dikasrahkan. Amal wiswas, jadi waswas ada wiswas. Adapun wiswas, waswasa yuwaswisu, wa amal wa amal waswas wa hada ismun min asma'i syaitan. Adapun kalau dikasrahkan nih, maka itu adalah dari jenis nama-nama syaitan. Kenapa demikian? Li'annahu yuwaswisu lil insan wa yukhayyilu ilaihi. Karena dia memberikan was-was pada manusia. Bentuk keraguan kepada manusia, dihayalkan pada manusia. Disibukkan pada manusia itu sesuatu yang sifatnya ragu, yang sifatnya takut, khawatir. Ini ditanamkan kepada manusia dari sifat was. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari kejelekan yang sifatnya ditanamkan, dilemparkan, diragukan kepada dada manusia. Khususan fi amril ibadah, yang lebih khusus dalam perkara ibadah. Wa idza syaitan yuwaswisu lil insan, apabila manusia memberikan waswas pada, apabila syaitan memberikan waswas kepada manusia dalam hal beribadah, hatta yulabbisu alaihi sholatahu aw ibadatahu, sampai-sampai kemudian dia memiliki hal-hal yang ragu pada sholatnya. Berapa rakaat ini? Kadang-kala seperti itu. Apalagi kita lagi sholatnya di rumah, ya kan? Ini 2, 3, 2 rakaat atau 3 rakaat. Subhanallah. Ya, itu terjadi. Wa yataqidu annaha batalat. Kemudian di dalam sholatnya itu timbul pikiran yang macam-macam. Ini sholat, tadi saya wudhunya benar tidak? Di dalam sholat ini, dari mulai sholat ini, belum mulai sholat, dari wudhunya saja. Dari wudhunya. Balik. Keluar tempat wudhu, sudah mau masuk. Oh, ini jangan-jangan tadi ada anak kecil yang lewat. Anak kecil itu bawa najis. Akhirnya dia balik lagi. Balik lagi, wudhu lagi. Kemudian keluar dari tempat wudhu, dia merasa, jangan-jangan pakaian saya juga kena cipratan. Akhirnya bolak-balik. Sholatnya udah selesai, dia baru masuk. Ada yang kayak gitu. Saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan. Termasuk was-was juga adalah khawatir ini tempat
Nanti dari tempat kamar mandi, kemudian toilet, kemudian tempat wudhu itu, jangan-jangan ada najis tercecer. Sehingga orang kemudian bikin susah-susah. Bikin kolam. Bikin kolam. Untuk keluar dari tempat wudhu itu, kalau dari kamar mandi tempat wudhu, itu bikin ada orang tuh harus ngoyo ke sana. Bayangkan dibikin susah. Udah kepleset, berapa kali orang yang kepleset. Perempuan yang biasanya pakai kaos kaki, susah. Ini gimana wudhu? Bahkan ada satu itu benar-benar keluar dari tempat wudhu itu, kayak kolam aja sudah. Ini bentuk was-was dari syaitan yang ditanamkan kepada kaum muslimin. Ada tempat wudhu kayak gitu? Ada tidak? Ada banyak di tengah-tengah kaum muslimin, coba aja. Dengan dalil pun kita ragu. Kita hati-hati katanya. Ikhtiyat yang seperti ini adalah ikhtiyat yang berlebihan. Ikhtiyat, orang boleh berhati-hati. Boleh, tapi tidak dengan cara berlebihan seperti itu. Berhati-hati untuk kita. Airnya ngalir, pembuangannya mengalir dengan benar. Itu bentuk kehati-hatian agar jangan sampai ada genangan. Bukan kemudian kita bikin kulah agar orang selesai tempat wudhu, melewati tempat tersebut hingga bisa keluar. Ini adalah bentuk was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Selesai dari tempat wudhu, bulak-balik tadi, salatnya mulai. Allahu Akbar. Batal lagi. Batal. Gak mantap saya ini. Masih ada keraguan. Sudah benar. Allahu Akbar. Tangannya sampai diputar-putar. Allahu Akbar. Kena baru. Imamnya sudah salam. Lihat. Ya, imamnya sudah salam. Sudah selesai sholat. Kenapa? Ya tadi itu loh. Bahkan saya pernah Jumatan di satu masjid. Imamnya kayak gitu. Ini imam Jumat, bayangkan. Hampir saja, istilahnya kan kita lihat takbir Allahu Akbar. Dia batalkan. Belum takbir kita. Bagaimana kalau kita sudah takbir mendapat imam yang seperti itu? Kenapa? Ya karena dia terkena was-was syaitan. Orang-orang yang seperti ini perlu untuk dididik begitu. Dididik kembali. Diajari kembali. Bukan untuk menjadi penceramah ke sana kemari dan kemudian dia mimpin sholatnya betul-betul Allahu Akbar. Orang sudah Allahu Akbar, dia batalkan. Kan kacau ini. Tidak boleh membatalkan sholat kecuali dengan ada alasan. Kecuali dengan ada alasan. Tidak boleh membatalkan sholat sembarangan. Apalagi cuma sholat sunnah, termasuk sholat sunnah sekalipun. Tidak boleh kita membatalkan. Allah, tinggal sholat sunnah ini nggak apa-apa. Tidak. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, dibatalkan itu harus ada alasan. Kalau kita sholat sunnah, kemudian dikumandangkan qomat. Teruskan sholat sunnahnya atau batalkan sholat. Gimana? Dibatalkan. Dalil. Nggak boleh membatalkan sholat sembarangan. Harus ada dalilnya kan? Apa dalil? Nggak tahu. Man yujib. Idza uqimatis shalah. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Jika dikumandangkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maka kita sholat sunnah, kemudian ketika Allah Akbar, udah batalkan. Karena sudah dikumandangkan sholat wajib. Kita lebih mengejar yang wajibnya daripada saya lihat ada
Orang gak punya ilmu dari sisi ya karena semangat ibadah sampai udah komat apa dia tetap aja sholat. Malah muncul anunya, waduh ini muadzinnya sentimen. Sentimen gitu. Bukan sentimen. Masing-masing itu harus punya ilmu. Dalam hal ibadah pun harus punya ilmu. Jangan kita saling buruk sangka. Atau misalkan dari muadzinnya, wah ini orang lagi sholat, biar tak komatin aja. Jangan. Ada sesuai misalkan apakah sudah datang imamnya atau memang sudah terdengar waktu untuk komat. Maka kepada yang seperti ini kita dibutuhkan ilmu. Batalkan sholat. Nah, ada orang yang membatalkan sholat tanpa ada hujah. Itu tadi was-was dari syaitan. Allahu Akbar. Kurang mantep. Batal lagi. Allah. Sampai buah balik. Ini yang dikatakan was-was dari syaitan. Siapa yang melakukannya? Maka muslimin ada. Maka inilah dikata Syekh. Bahwasanya syaitan turun kepada orang-orang yang seperti itu. Maka kita harus minta perlindungan kepada Allah. Dengan surat yang tadi. Hanya terkadang perlindungan itu sering dibacanya ketika mau sholat. Mau sholat mimpin imamnya setelah qomat. Mau sholat takbir Allah. Baca ini dulu. Apa begitu caranya? Tidak demikian. Bukan di saat kita mau sholat kemudian kita membaca Qul a'udzu birabbin nas dulu sebagaimana kebanyakan yang terjadi pada kaum muslimin. Artinya ayat ini dipraktekkan dalam kehidupan kita, bukan saat itu dipakai saja dalam keseharian kita. Zikir di pagi hari, ya, kita membaca ini. Zikir di sore hari, membaca ini. Bahkan setiap sholat yang wajib kita membaca juga bacaan-bacaan yang kita baca seperti artinya bentuk perlindungan kita kepada Allah. Bukan kita ketika mau sholat kita kemudian ada yang kayak gitu. Ada gitu banyak tempat. Kondisi ini terjadi pada kaum muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya kita dipraktekkan amaliyah ini, amalan-amalan yang seperti ini sebagai bentuk keyakinan kita. Kita yakin bahwasanya Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, maka kita minta perlindungan kepadanya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa memberikan waswas ke dalam dada-dada manusia. Ya, di dalam dada-dada manusia. Annahu hunaka waswisu mau yang yuwaswisu minal jin wa minal ins, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia yang memberikan was-was itu. Ya, dari kalangan jin, ya mereka dari kalangan jin yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, ya kan? Dan kita minta perlindungan kepada Allah dan juga kepada ya dari bangsa manusia. Manusia-manusia yang datang kepada kita yang meragukan agar kita beribadah hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, barakallahu fikum, hendaknya kita berlindung kepada Allah. Dan tentunya dari kalangan kaki tangan syaitan, dari kalangan manusia, jauh lebih menipu, jauh lebih menggelincirkan, jauh lebih menyesatkan. Karena terkadang begitu kita percaya, gak mungkin dia berbohong, masa mau menipu umat, masa mau membohong kita dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, tidak demikian pada kenyataannya. Karena mereka-mereka yang barakallahu fikum sering melakukan talbis kepada manusia.
yang menunjukkan seakan-akan itu adalah al-haq, padahal pada dasarnya itu adalah batil. Atau sebaliknya, ini adalah kebatilan, namun dibikin sedemikian rupa seakan-akan itu merupakan sebuah kebenaran. Maka yang seperti ini kita pun mesti hati-hati, banyak meminta perlindungan kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita amaliyah dari agama yang kita yakin dan kita perbuat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya senantiasa kita ketika kita hendak tidur atau di pagi hari kita membaca sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita alaihi wasallam dalam bentuk zikir-zikir, ya, dan dalam bentuk katakanlah wirid-wirid yang diajarkan, maka diantaranya adalah kita membaca qul huwallahu ahad, dan kemudian qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas, dan ada disebutkan riwayatnya dengan membaca ayat kursi. Maka kita baca. Maka barang siapa yang membacanya di waktu maghrib, ya, dengan membaca masing-masing 3 kali, ya, dan kemudian di hari-hari biasa dengan membacanya masing-masing 1 kali, maka kita berharap bahwa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kejahatan apa yang akan datang menghampiri kita, menghampiri keluarga kita, anak istri kita. Jika kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini adalah bentuk kesombongan dari diri kita. Maka disebutkan hataini suratain wa yanbaghi lil muslim an yaqra'ahuma fi adbaris sholawat. Kata Syekh Fauzan, tatkala membawakan hadis tentang ma ta'udu muta'awwidu bimislihima, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan seperti semisal dari 2 ayat ini. Yang dimaksud kata Syekh Fauzan adalah 2 surat yang tadi kita bacakan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka sudah sepantas bagi seorang muslim ia membacanya pada zikir-zikir setelah sholat, dan kemudian membiasakan membaca keduanya indan naum, tatkala menjelang tidur, ma'ayatil kursi, bersama ayat kursi, wa suratul ikhlas, dan surat al-ikhlas, yakni surat yang kita kenal dengan kul. Yaqra'u ayatul kursi, dibacakan surat membaca ayat kursi, surat al-ikhlas dan muawwidzatain, yaqra'uhuma dubura kulli shalah, yang dibaca di setiap penghujung sholat. Maknanya adalah di setiap selesai zikir, yang dibaca 3 kali, ba'dal maghrib wa ba'dal fajr, setiap selesai sholat maghrib dan setiap selesai sholat subuh. Wa kadzalika yaqra'uhuma indan naum. Demikian halnya kita membaca dari 2 surat ini dan kulhu serta ayat kursi tadi menjelang tidur. Min ajli an yabta'ida anhu syaitan. Dengan harapan, tujuannya adalah agar kita dijauhkan dari syaitan. Wala yaqdiru alaihi naumahu wa yaj'ajahu bil ahlam. Demikian yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan dinukilkan oleh Syekh Fauzan, bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakannya, yaitu mengamalkan amalan-amalan sebagai bentuk perlindungan, dan ikhlaskan diri-diri kita, ya, ikhlaskan diri-diri kita untuk melakukan kesemuanya ini. Jangan kemudian didahulukan dulu akal-akal pikiran kita atau perasaan kita. Kalau mau minta perlindungan, ya baca aja Quran semuanya. Kan begitu. Kadang-kala pengennya kita yang lebih-lebihan lah. Pengennya nambah-nambah. Cukup dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas,
dan ayat kursi. Itu yang diajarkan, selesai. Kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalam. Jangan, tapi kan kalau diawali dengan awal surat Al-Baqarah bagus. Ditambah dengan ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah bagus. Iya, tidak ada yang jelek dari Al-Quran. Tapi kalau dalam perkara menempatkannya, menjalankannya, atau mempraktekannya, maka cara yang dibimbing oleh Nabi itu jauh lebih baik. Wa khairul huda, huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyal muslimin Allah, perkara yang kita semuanya butuh, berhajat terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin, agar kita terlindung dari kejahatan syaitan dan juga kejahatan dari kaki tangan syaitan dari kalangan manusia, karena kita adalah hamba-hamba yang lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuat, maha perkasa. La haula wala quwata illa billah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan berarti selesai penjelasan kita di dalam al-isti'adzah. Nanti akan kita baca perkara berikutnya, itu adalah al-istighatsah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.